Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika latihan soal. Ini ada di halaman 45 sampai dengan 46 anak-anak. Ini bab 1 pecahan, ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4. Dari buku Senang Belajar Matematika anak-anak, ini untuk kelas 4 semester 1, revisi 2018. Baik, Ibu langsung ke pembahasan soal ini. Baik, Ibu bahas anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Soal nomor 1 di sini, bentuk sederhana dari pecahan 16/56 adalah, baik, Ibu bahas di bawah sini, 16/56. Ini kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan prima yang sama kalau kita kesulitan untuk mencari FEB-nya. Kita bagi 2 karena keduanya genap. Kita bagi 2 dulu. 16 dibagi 2, 8. Ini selanjutnya 56 dibagi 2, 28. Ini masih genap, kita sederhanakan dibagi 2 lagi. Ini. 8 dibagi 2, 4. Selanjutnya di sini 28 dibagi 2, 14. Masih genap keduanya. Ini pembilang penyebutnya masih genap, kita bagi dengan 2 lagi. Ini 4 dibagi 2, 2/14 dibagi 2, 7. Jadi bentuk sederhana dari pecahan 16/56 adalah 2/7. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi anak-anak. 2/7. Lanjut soal nomor 2. Pecahan 27/2 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu langsung Ibu bagi dengan pembagian bersusun di sini. 27 dibagi 2. 2 ini kali 1. 2 kali 1, 2. Kita kurangkan. 2 dikurang 2, 0. Kita menurunkan angka 7. 2 dikali 3, 6. Sini 7 dikurang 6, 1. Sisa 1 di sini. Sisa 1 kita naikkan di sini 1/2. Jadi bentuk pecahan campuran, pecahan 27/2 diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 13 1/2. Ibu tuliskan di sini. 13 1/2. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Bentuk pecahan dari 0,25 adalah, yang dimaksud di sini adalah pecahan paling sederhana. 0,25 ini sama dengan 25/100. Ini. Kalau kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, ini kita bagi 5 dulu. Ini kita bagi 5 sama dengan 25 dibagi 5 itu 5. Selanjutnya 100 bagi 5, 20. Ini kita bagi 5 lagi. Kita bagi 5 lagi. Nih, 5 dibagi 5, 1/20 dibagi 5, 4. Ini bentuk pecahan paling sederhana dari 0,25, yaitu 1/4. Lanjut, soal nomor 4. Pecahan desimal dari 72% adalah, baik Ibu bahas di sini, di bawahnya sini. 72%. Ini sama dengan persen, artinya per 100, sama dengan 72/100. Sama dengan bentuk desimalnya, caranya kita tulis dulu 72. Ini ada 1, 2. 2 angka, di sini nolnya ada 2, berarti di sini 2 angka di belakang koma. 1, 2, 0. Berarti pecahan desimal dari 72% adalah 0,72. Soal nomor 5. Bentuk desimal dari 2/7 adalah, baik kita bagi bersusun di sini anak-anak. Ini 2 dibagi 7. Caranya 7 dikali berapa agar di bawah 2? Ini dikali 0. 7 kali 0, 0. Ini kita kurangkan. 2 dikurang 0, 2. Sekarang tambah koma, tambah 0. 7 dikali berapa? Di bawah 20 itu dikali 2. Di sini 14. Ini kita kurangkan. 20 dikurang 14, 6.
Tinggal kita tambah 0. Dikali 8. Dikali 8, 7 kali 8, 56. Ini kita kurangkan. Ini 60 dikurang 56, 4. Kita tambah 0 lagi. Dikali 5. 7 kali 5, 30. Bu kurangkan lagi, 40 dikurang 35. Ini sisa 5. Tidak Ibu lanjutkan anak-anak, jadi Ibu hanya sampai 0,285. 0,285. Lanjut soal nomor 6. 25% dari 240 adalah, baik, di sini Ibu bahas. 25% dari ini sama dengan kali anak-anak, kalau kita menghitung kali 240. Ini sama dengan 25 per 100 dikali dengan 240. Sama dengan kita sederhanakan. 25 ini dibagi 25 1. 100 dibagi 25 dapat 4. 4 dibagi 4 dapat 1. Ini 240 dibagi 4 dapat 60. Tinggal 1 kali 60 per 1. Ini sama dengan 60. Jadi 25% dari 240 adalah 60. Lanjut. 2 bilangan nomor 7 anak-anak. 2 bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah, ini Ibu memberi alternatif. Sama dengan, ini caranya. Yang pertama kita kalikan dengan 2. Misalkan di sini 2/5. Ini pembilang dan penyebutnya kita kalikan 2. Sama dengan 2 kali 2, 4 per 5 kali 2, 10. Ini yang pertama. Yang kedua, 2/5. Ini sama dengan 2/5. Ini kita kalikan 3. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan 3. 2 kali 3, 6 per 5 kali 3, 15. Ini anak-anak boleh kali 3, boleh kali 4, boleh kali 5. Ini Bu hanya memberi alternatif. Jadi 2 bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah 4 per 10 dan 6 per 15. Lanjut soal nomor 8. Hasil taksiran dari penjumlahan 5.211 ditambah 1.755 adalah, baik Ibu tuliskan di sini dulu. 5.211 ditambah dengan 1.750. Ini kalau kita bulatkan, kita lihat, kita bulatkan ke ribuan terdekat anak-anak. Di sini ratusannya 2. Kalau 2 itu pembulatannya ke 0. Jadi ini menjadi 5.000. 5.000 ditambah dengan, kita lihat di sini 1.755. Ratusannya 7. Kalau 7 itu pembulatannya ke atas menjadi 10. Ini menjadi 700 menjadi 1.000. Menjadi 1.000 tambah 1.000, 2.000. Di sini. Tambah 2.000. Ini sama dengan 5.000 tambah 2.000, 7.000. Jadi hasil taksiran dari penjumlahan 5.211 ditambah 1.755 adalah 7.000. Soal nomor 9. Udin membeli tas seharga 188.000 dengan diskon 20%. Dengan menggunakan penaksiran, berapakah harga tas Udin? Baik Ibu bahas anak-anak. Ini tasnya seharga, harga awal Ibu tulis di sini. Ini harga awal sama dengan Rp188.000. Ini diskon persentasenya 20%. Sekarang kita hitung besar diskon dulu anak-anak. Besar diskonnya ini sama dengan 20% dari harga awal, dari 188.000. Ini sama dengan 20 per 100 dikali
188.000 sama dengan kita sederhanakan, kita coret nolnya 1, 1, 2 di sini. Bawah dicoret 2, atas dicoret 2. Tinggal di sini 2 kali 18.800 kita kalikan. Ibu kalikan di sini 188 dikali 2. 2 kali 8 16 1. 2 kali 8 16 tambah 1 17 1. 2 dikali 1 2 ditambah 1 3 sama dengan 376, nolnya masih 2. Ini besar diskonnya 37.600. Sekarang Ibu nyatakan kita cari harga setelah diskon. Ini sama dengan harga awalnya di sini 188.000. Ini dikurang dengan besar diskonnya atau potongan harganya 37.600. Ini sama dengan, kita kurangkan anak-anak, 188.000 dikurang 37.600. 0 dikurang 6, ini tidak bisa pinjam depan. 10 dikurang 6 4. 0 5 1. 150.400. Ini karena mintanya ini penaksiran, kita taksir berarti kita bulatkan. Ini menjadi 150.400 menjadi 150.000. Kalau ditanya berapa harga tas Udin, ini 150.000 rupiah. Soal nomor 10, Ibu membawa 3/4 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Baik, Ibu bahas anak-anak, ini 3/4 melonnya tadi 3/4. Ini dibagi untuk 4 orang temannya. Ini berarti dibagi 4. Ini cara menyelesaikannya 3/4. Ini kita kali dengan 1/4. Ini kita kali dengan 1/4, dibagi 4-nya juga kita kali dengan 1/4. Seperti ini. Ini sama dengan 3 kali 1 3 per 4 kali 4 16. Dibagi dengan 4 kali 1 4. 4/4. Ini sama dengan 3/16 dibagi 1. Sama dengan 4/4 itu sama dengan 1. Sama dengan 3/16. Ini Ibu, ini cara panjangnya. Sekarang Ibu memberi cara cepatnya. Di sini cara cepat. Ini cara cepatnya 3/4 dibagi 4. Ini sama dengan ditulis dikali, selanjutnya dibalik. Pembaginya ini dibalik. 4 itu sama dengan 4/1. Ini dibalik menjadi 1/4. Sama dengan 3/16. Anak-anak boleh memakai cara yang panjang ini, boleh juga memakai cara yang cepat di sini. Jadi, tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Yang diperoleh masing-masing adalah 3/16 bagian. Soal nomor 11. Edo menyimpan 2/4 kg jeruk, 3/5 kg apel, dan 2/5 kg salak di lemari kulkas. Berapakah berat seluruh buah Edo yang disimpan di lemari kulkas? Kalau seluruh berat berarti kita menjumlahkan. Satuannya sudah sama-sama kilogram anak-anak, sekarang kita jumlahkan. 2/4 ditambah dengan 3/5 ditambah dengan 2/5. Ibu beri tanda kurung di sini agar mudah karena satuannya sudah sama-sama 5. Penyebutnya sudah sama-sama 5. Nanti kita tinggal menjumlahkan. Ini sama dengan 2/4. Ini kalau kita sederhanakan, Ibu sederhanakan di sini. 2/4. Ini kalau dibagi 2 dibagi 2. Ini sama dengan 2 dibagi 2 1/4 bagi 2 sama dengan 1/2. Berarti di sini 1/2. Ditambah dengan
Ini penyebutnya sudah sama, 5 di sini per 5. 3 tambah 2, 5. Sama dengan ini setengah. Ditambah dengan 5 per 5 itu sama dengan 1. Setengah ditambah 1 sama dengan 1 setengah atau 1 per 2. Jadi, berapakah berat seluruh buah Edo yang disimpan di lemari kulkas? Jawabannya adalah 1,5 kilogram. Soal nomor 12. Dayu mempunyai 5 tangkai mawar merah, sedangkan Siti mempunyai 3 tangkai mawar merah. Berapakah perbandingan banyak tangkai mawar merah milik Dayu dengan banyak tangkai mawar merah Siti? Berarti tadi Dayu 5, Sitinya 3. Sekarang Dayu dibanding Siti. Ibu tulis di sini Dayu saja. Dayu dibanding dengan Siti. Ini sama dengan milik Dayu tadi 5 dibanding milik Siti tadi 3. Ini sama dengan boleh dalam bentuk seperti ini atau boleh dalam bentuk seperti ini. 5 per 3. Boleh. Dayu dibanding Siti sama dengan 5 dibanding 3 sama dengan 5 per 3. Boleh di sini ditulis 5 dibanding 3 jawabannya. Soal nomor 13. Tentukan nilai N sehingga N per 8 berada di antara 1 per 2 dan 3 per 4. Ini dannya Ibu coret. Di sini kita tulis 1 per 2 dulu. 1 per 2, di sini 3 per 4. Ini kita ubah, pecahan ini kita ubah, kita jadikan penyebutnya 8. 2 sekarang menjadi 8, ini dikali 4. Pembilangnya juga dikali 4. 1 kali 4, 4. Selanjutnya di sini 4 menjadi 8, dikali 2. Pembilangnya juga dikali 2. 3 dikali 2, 6. Sekarang sudah ada bilangan di antara 4 per 8 dan 6 per 8, yaitu 5 per 8. Di sini. Sekarang N per 8 sama dengan di sini tadi hasilnya di antara 1 per 2 dan 3 per 4 itu ada 5 per 8 anak-anak. Ini sama dengan 5 per 8. Di sini sudah sama-sama 8, berarti N-nya sama dengan 5. Berarti N sama dengan 5. Tentukan nilai N sehingga N per 8 berada di antara 1 per 2 dan 3 per 4. N sama dengan 5. Soal nomor 14. Jika A dibanding B sama dengan 2 dibanding 3 dan B dibanding C sama dengan 1 dibanding 2, tentukan perbandingan A dibanding B dibanding C. Baik, Ibu bahas di sini anak-anak. Di sini A dibanding dengan B di sini sama dengan ini 2 dibanding dengan 3. Selanjutnya B dibanding dengan C di sini sama dengan, Ibu letakkan ke kanan karena di sini harus lurus. Ini 1 dibanding dengan 2. Sekarang untuk mencari perbandingan A dibanding B dibanding dengan C, ini sama dengan caranya di sini boleh langsung 3 kita kalikan 1 di sini boleh, atau kita jadikan di sini 3. 3 kali 1 3. 3 sekarang 3 yang atas di sini berubah menjadi 3. Dikali berapa? Dikali 1. Ini Bu, beri tanda di sini. Kali 1. 3 kali 1, 3. Berarti 2-nya di sini juga dikali 1. 2 dikali 1, 2. Selanjutnya yang bawah di sini. Kita lihat. 1 sekarang menjadi 3. Dikali berapa? Dikali 3. 1 dikali 3, 3. Selanjutnya yang sebelah kanan juga dikali 3. 2 dikali 3, 6. Jadi perbandingannya sekarang A dibanding B dibanding C sama dengan 2 dibanding 3 dibanding. Jadi jawabannya tentukan perbandingan A dibanding B dibanding C, 2 dibanding 3 dibanding. Soal nomor 15 anak-anak. 10 tahun yang lalu umur Udin dan Beni 4 dibanding 1.
Saat ini perbandingan umur mereka 5 dibanding 2. Berapa umur Udin 5 tahun yang akan datang? Berarti ini kalau umur Udin Ibu nyatakan dalam U kecil dan umur Beni B kecil. Berarti umur Udin dikurang 10 karena di sini 10 tahun yang lalu anak-anak. Dibanding umur Beni dikurang 10 ini sama dengan 4 dibanding 1. Ini berarti umur Beni dikurang 10 ini sama dengan 4. 4 per 1 itu sama dengan 4 dikali. Ini kalau pembagi Ibu pindah ruas menjadi kali. B dikurang 10. U dikurang 10 ini sama dengan Ibu kalikan di sini menjadi 4B. Selanjutnya dikali belakang. Ini 4 kali negatif 10 itu negatif 4. Sekarang umur Udin ini sama dengan 4B dikurang 40. Kalau ini pindah ruas pengurang menjadi tambah 10. U sama dengan 4B dikurang 30 ditambah 10 sehingga dikurang 30. Ibu lanjutkan lagi. Saat ini perbandingan umur mereka 5 dibanding 2. Saat ini berarti U dibanding dengan B di sini sama dengan 5 dibanding 2. Kalau Ibu pindahkan di sini 2 kali U berarti 2 kali U sama dengan ini di sini 5 dikali B. U-nya tadi Ibu ganti dengan ini, Ibu substitusi dengan ini. Ini 2 dikali di sini 4B dikurang 30 ini sama dengan 5B. Selanjutnya ini kita kalikan di sini. 2 kali 4B sama dengan 8B. Ini tandanya kurang. Dikurang 2 kali 30 sama dengan 2 kali 30 itu 60. Sama dengan 5B. Sekarang 8B di sini Ibu pindah menjadi pengurang. Kurang 5B sama dengan ini Ibu pindah ke kanan. Jadi positif 60. 8B dikurang 5B sama dengan 3B. Sama dengan 60. B sama dengan 60. Kalau di sini kali, pindah ruas ini menjadi bagi 3. B sama dengan 20. Berarti umur Beni 20 sekarang. Ibu lanjutkan ke sebelah kanan sini. Sekarang mencari umur Udin. Umur Udin sama dengan 4B dikurang 30 di sini. Umur Udin berarti 4 kali B-nya tadi 20. 4 kali 20 dikurang 30. Sama dengan 4 kali 20, 80 dikurang 30. Sama dengan 50. Yang ditanya umur Udin 5 tahun yang akan datang. Berarti U ditambah 5. Sama dengan 50 ditambah 5. Sama dengan 55. Kalau ditanya berapakah umur Udin 5 tahun yang akan datang? Jawabannya 55 tahun. Atau anak-anak menulis jadi umur Udin 5 tahun yang akan datang adalah 55 tahun. Lanjut soal nomor 16. Sebuah bilangan berupa pecahan. Jika pembilang ditambah 2, maka nilai pecahan tersebut menjadi 1/4. Ibu tuliskan dulu, misalkan di sini pembilang ini sama dengan A. Dinyatakan dalam A. Selanjutnya penyebut Ibu nyatakan dalam B. Ini, jika pembilang ditambah 2 berarti ini A. A ditambah dengan 2. Ini per pembilangnya penyebutnya tadi B. Ini sama dengan pecahannya menjadi 1/4. Jadi 1/4 seperti ini. Kalau Ibu pindah di sini menjadi pengali, berarti 4 dikali A ditambah 2 ini sama dengan 1 dikali B-nya pindah ke atas ini. Di sini Ibu kalikan, kali depan dulu 4A. Selanjutnya A dikali 2 berarti ditambah 8. Di sini sama dengan 1 dikali B, ini sama dengan B.
Lanjut, dan jika penyebut dikurangi 5, maka nilai pecahannya menjadi 1/5. Tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut. Ibu lanjutkan di sebelah kanan sini. Sekarang, penyebut dikurangi 5, berarti pembilangnya tetap A per B dikurangi 5. Ini sama dengan 1/5. Bu kalikan, Bu pindahkan di sini. 5 dikali A sama dengan 1, ini dikali B dikurang 5. Berarti 5A sama dengan, karena dikali 1 anak-anak, 1 dikali B tetap B, 1 dikali negatif 5 tetap negatif 5, seperti ini. Selanjutnya B-nya ini, B yang di sini ini Ibu ganti dengan 4A ditambah 8 di sini. 5A sama dengan B-nya tadi diganti 4A ditambah 8. Selanjutnya dikurang 5 di sini. Selanjutnya 5A dikurang, Ibu pindahkan ke sini, dikurang 4A sama dengan 8 dikurang 5 itu, ini atau Ibu tulis dulu, 8 dikurang 5. 5A dikurang 4A itu sama dengan 1A, sama dengan 3. 1A itu sama dengan A-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita cari B-nya di sebelah kanan sini. B-nya tadi seperti ini. B sama dengan 4A ditambah 8. Sama dengan 4 dikali A-nya tadi 3. Ini ditambah 8. 4 dikali 3, 12, ditambah 8, sama dengan 20. Yang ditanya, tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut. Berarti A pembilangnya ditambah dengan B. Sama dengan A-nya tadi 3, ini 3 ditambah B-nya tadi 20. Hasilnya sama dengan 23. Soal nomor 17. Banyak penonton konser musik yang duduk di tempat VVIP adalah 467 orang. Sementara banyak penonton yang duduk di bangku VIP 1178 orang dan yang belum masuk ke dalam gedung ada 439 orang. Taksirlah banyak keseluruhan penonton musik yang akan berada di dalam gedung. Berarti semuanya dijumlahkan. Yang di VIP ditambah yang belum masuk. Baik, Ibu tambahkan di sini 467 ditambah dengan 1178 ditambah dengan 439. Ini mintanya taksirlah, berarti taksiran terbaik. Ditambah seperti ini. Kita bulatkan ke ratusan terdekat. Karena di sini kita yang lihat puluhannya di sini. Kita lihat puluhannya di sini anak-anak. Di sini 60, di sini 60, pembulatannya ke atas. 60 menjadi 100. 400 ditambah 100, 500. Berarti di sini 500. Ditambah dengan di sini puluhannya 7. 70 itu pembulatannya ke atas menjadi 100. 1100 ditambah 100 menjadi 1200. Tambah lagi, di sini 3, puluhannya 3. 30 itu pembulatannya karena 3, pembulatannya ke bawah ke 0 menjadi 400. Ini sama dengan 1700 ditambah 400, ini menjadi 2100. 2100. Jadi taksirlah banyak keseluruhan penonton musik yang akan berada di dalam gedung, ini 2100 penonton. 2100 penonton. Soal nomor 18. 30% dari X adalah 21 dan 1/6 dari Y adalah 13. Berapa nilai X ditambah Y? Baik, Ibu di sini. 30% dari itu kali anak-anak, kali X sama dengan 21. 30% itu sama dengan 30 per 100 dikali X sama dengan 21. Nilai X sama dengan 21. Kalau di sini pembagi, dipindah ruas menjadi pengali.
Kalau di sini pengali, pindah ruas menjadi pembagi di sini. Nilai X sama dengan, ini dibuang nolnya boleh dicoret-coret nolnya. Selanjutnya, 3 ini dibagi 3 dapat 1. 21 juga dibagi 3 atas dapat 7. Tinggal 7 dikali 10. Sama dengan 70. Ini nilai X sudah ketemu. Lanjut, sekarang 1/6 dari Y. Berarti dikali Y sama dengan 13. Y sama dengan 13. Kalau di sini pembagi, pindah ruas jadi pembagi. Per 1. Per 1 itu tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Nah. Y sama dengan 8. 13 dikali 6 itu 78. Yang ditanyakan adalah nilai X ditambah Y. Sama dengan X-nya tadi 70 ditambah Y-nya 78. X-nya 70, Y-nya 78. Sama dengan 148. Berapa nilai X ditambah Y? 148. Soal nomor 19. Umur Dayu 9 tahun 2 bulan dan umur Meli 6 tahun 8 bulan. Berapa perbandingan umur Dayu dengan Meli? Baik Ibu bahas di sini anak-anak. Ini 9 tahun 2 bulan. Ini sama dengan kalau kita jadikan bulan semua anak-anak, berarti 9 dikali 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Bu beri penjelasan di sini. 1 tahun ini sama dengan 12 bulan. Bu beri penjelasan di sini. Ini 9 dikali 12, selanjutnya ditambah 2. Ini sama dengan 108 ditambah 2. Ini sama dengan 110 bulan. Ini umur Dayu. Sekarang umur Meli. Umur Meli itu 6 tahun. 6 tahun 8 bulan. Sama dengan 6 dikali 12 ditambah 8. Sama dengan 72 ditambah 8. 6 kali 12 72, ini sama dengan 80 bulan. Selanjutnya yang ditanyakan berapakah perbandingan umur Dayu dibanding Meli. Ibu tulis Dayu dibanding Meli seperti ini saja. Sama dengan berarti 110 bulan. Harus sama-sama satuannya anak-anak, bulan dengan bulan. 110 dibanding 80. Caranya sama-sama kita bagi dengan 10. Untuk menyederhanakan. 110 dibagi 10 itu 11, selanjutnya 80 dibagi 10 itu 8. Jadi perbandingannya adalah 11 dibanding 8. Putus di sini. 11 dibanding 8. Soal nomor 20. Siti mempunyai sebuah bilangan desimal yaitu 0,45. Soal A, berapakah pecahan biasa dari bilangan yang dimiliki Siti? Berarti 0,45 ini kita jadikan pecahan biasa. Ini sama dengan 45 per 100 karena 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini kita bagi bilangan prima dengan bilangan prima 5. 45 dibagi 5 itu 9 per 100 dibagi 5 itu 2. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya soal B. Berapakah pecahan yang senilai? Kita cari pecahan yang senilai dengan 9 per 20. Ini sama dengan 9 dikali 2. Sini 20 juga dikali 2. Sama dengan 18 per 40. Ini yang pertama. Ini mintanya satu saja anak-anak. Berarti berapakah pecahan yang senilai? Kita ambil satu saja. 18 per 40. Kalau ditanya soal A, berapakah pecahan biasa dari bilangan yang dimiliki Siti? Jawabannya 9 per 20. Selanjutnya, berapakah pecahan yang senilai? Alternatifnya yaitu 18 per 40. Ini anak-anak boleh cari yang lain, misalkan dikali 3 boleh. Ibu sudah selesai membahas materi ini.
Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak